Selamat pagi. Ya, semalam sudah nonton bola dan menang. Dan hari ini ingin menikmati fasilitas dari Alila Hotel di Solo. Kita lihat ini poolnya, lapangan. Memang tempat ini memang cocok banget buat keluarga ya. Yang udah punya anak, waduh cocok banget. Karena fasilitas banyak banget, ada gym juga. Tapi gue pengen nyobain ke jacuzzi-nya. Kalau jacuzzi itu ini mbak ya? Apa hangat, ada air hangat juga ya? Iya. Apa aja sih? Sauna. Sauna. Ini pengen nyobain juga tuh habis ini. Berendam air mendidih. Berendam, sauna tuh biar kita sehat. Share. Biar kita sehat. Cuman juga jacuzzi. Ini ada di lantai 6. Jadi, mana mas? Iya. Jacuzzi itu berapa lagi mas? Ada sauna, ada steam, Pak. Sauna, steam. Jadi biasanya tuh kalau apa aja? Tahapannya apa aja? Ada Tahapannya ini dulu, shower dulu. shower dulu, Nanti bisa ke sauna atau steam dulu. oh steam. Sauna atau steam nanti baru ke siaran atau dingin. Jadi dari panas ke dingin tadi ya? Iya. Ini sauna ya? Sauna. Ini sauna. Suhu maksimal di 90. Kepanasan, ntar kerebus kan nggak enak ya. Mantap, mantap. Lumayan segar ya, di steam. Oke, kita melanjutkan ke sauna. Jadi biar keringat-keringat keluar semua. Jadi panas nih. Bentar ya. Langsung keringetan. Jadi kita saatnya nyemplung. Siap. Selamat pagi dari Solo. Hari ini kita mau ke satu tempat yang sangat bersejarah, ikonik juga, dan banyak rekaman-rekaman atau musisi-musisi di era ya 50 60 itu banyak merekam karyanya di sini. Dan ini adalah salah satu tempat bersejarah yang harus dilestarikan ya. Harus dijaga karena ini adalah bukti sejarah, terutama dalam perjalanan industri musik di Indonesia. Jadi gimana isinya, kita lihat langsung aja. Kita sedang berada di Lokananta di Solo. Halo Mas, apa kabar? Ini Mas siapa namanya? Anggit, Mas. Mas Anggit. Ini kalau kita masuk ke dalam dari pintu di paling depan, ini ada ini tangannya apa ini mas? Maksudnya? Ini menceritakan beberapa event atau Oke. beberapa kejadian yang pernah terjadi di Lokananta. Jadi Lokananta itu berdiri 29 Oktober 1956. Itu paling itu sebagai pabrik piringan hitam untuk mensuplai materi siaran RRI pada waktu itu. Lalu pada tahun 5960 itu Lokananta mulai memproduksi piringan hitam untuk dijual dan Menjual ya? Ya, berdasarkan jual juga ya? Ya, berdasarkan PP nomor 215 tahun 1961 itu mulai dipasarkan via operasi RRI pada waktu itu.
kepada 62 itu Lokananta memproduksi 4 piringan hitam untuk dibagikan ke delegasi yang bertanding di Asian Games ya? Ya. Saya sempat lihat tapi belum sempat punya. Ya, nanti bisa dicek di Siap. display. Kalau ada lebih bisa dibeli nggak mas? Nice. Ini langsung aja mas. Ini berarti ini waktu ini sempat ini ya kan Lokananta sempat Dulu di bawah Departemen Perdagangan, Ya. tapi karena Departemen Perdagangan dibubarkan pasca reformasi, akhirnya Lokananta diambil alih ke Perum Percetakan Negara Republik Indonesia itu mulai tahun 2001. dan isunya kan juga sempat hampir mau ditutup ya saat itu. Ya, karena mungkin dulu karena sudah tidak punya induk Departemen Perdagangan, makanya kan kayak perubahan mas ya. Tapi ada posisi yang bikin gerakan Save Lokananta itu adalah salah satunya Bung Glenn ya, sama itu tempat bersejarah di industri musik ya Lokananta. Kalau di luar kan banyak banget yang masih bagus ya mas. Oke, kita masuk ke ruang halo. Pak, selamat datang di Lokananta. Ya, terima kasih. Ini saya pengen lihat juga. Dulu itu kalau nggak salah Mas Ian itu sama Pematang pernah ke sini apa? Pernah, Oh, iya, pernah. Kan kontak saya nggak bisa pada waktu itu gitu. Ini apa aja mas? Ada apa aja mas? Wadaw. Red, kita. Real ya. Ini mas, Kacamata. master ini siapa ya mas? Banyak sih mas, kalau master sini kan memang boleh dikatakan kan dulu Lokananta kan membuat bahan siaran untuk RRI. Ya. Jadi banyak sekali master legend di sini. Nah ini sudah digitalisasi belum mas? Sudah semua ya? Sudah. Dinaiknya di mana? Di platformnya Lokananta atau? Ya kita menggandeng pihak ketiga mas. Jadi JK Record. Sudah Oh, masih jalan JK Record. masih jalan nggak ya? Di Jog, di share, cuma belum banyak. Belum banyak. Ini Jadi masih. total ada berapa katalog mas di sini mas? Kalau masternya ini semua kuantiti ada 5.670 sekian. Waduh. Tapi kalau yang saya digitalkan itu kurang lebihnya sekitar 3.000-an lah. Dulu itu kan memang pada waktu Lokananta kan semua recording datanya kan di-real semua. Jadi memang pada waktu saya mendigitalkan itu keren semua. Iya pasti. Wah soundnya pasti. Aduh. Iya. Jadi mohon maaf memang perbedaan apa ya artis zaman dulu sekarang itu memang beda. Jadi dulu itu recording oke, suara lab ya. Ya karena zaman dulu kan satu pita kan juga mahal mas ya. Maksudnya kalau misalnya mainnya salah ya harus betul durang dari depan. betul. Makanya ya kalau zaman dulu tuh orang rekaman harus jago. Kalau zaman sekarang kan suara jelek bisa jadi bagus. Gitu. Jadi Pak Kesang sendiri orang dulu rekaman itu memang orang pilihan. Iya betul. Enggak sembarangan orang boleh rekaman gitu. Jadi Kalau kita lihat seperti Utha Likumahua, Itu. terus eranya itu waktu itu poli zaman itu dulu. poli, terus apa yang Ya buat Cina Pak Kesang dulu ya, kan. wah itu legend semua gitu. Semua apa master vinyl itu di sini semua. Ya. Jadi termasuk ini benda yang sangat bersejarah. Pak Elmi sudah pegang Pak Elmi. Waduh. Tahunnya masih ada ya? 59 proklamasi. Proklamasi 59 tahun 59 proklamasi saya merinding. Tapi ya semoga Iya. akan terus seperti ini, jangan sampai Iya. rusak atau apa. Iya. Ya paling nggak mungkin Mas Rian pernah megang masternya gitu. Siap. Platnya mungkin sudah pegang Platnya tempatnya saya Pak Elmi. Saya sudah pernah. Sudah punya. Plat ini Indonesia Raya. Iya. Anu proklamasi 78. Sorry. Indonesia Raya saya sudah punya, proklamasi yang belum. Oh gitu. Nah, Minta Pak Elmi. pasti nggak boleh. Nah Pak Helmi ini adalah Pak Helmi Faisal berarti, betul Pak ya? Faisal. Faisal. Itu. Sekjen NU. Jadi- itu kolektor luar biasa juga itu. Jadi kalau ke Solo tuh Pak Elmi menyempatkan mampir di sini. Pasti ya. Pasti cuma jalan-jalan sekedar mungkin istilahnya nengok Lokananta itu terima kasih sekali Pak Elmi itu memang cinta Iya. kayak gitu. Ya Mas Rian paling enggak melanjutkan generasi Ya zaman karena dulu. jujur saya tuh pengen generasi di bawah saya itu juga mengenal Lokananta agar Iya. mereka tahu sejarah, karena buat saya itu penting. Kapan-kapan anaknya diajak ke sini sama Siap, pasti, Jadi pasti. kenalkan gitu. Jadi
akarnya musik Indonesia ya tidak terlepas dari Ya, lokal. anakku juga kalau di rumah suka aku ajak dengerin Piringan Hitam juga. Jadi Nanti ke Solo ngajak keluarga mampir ke sini. siap. Kabarin aja. Gitu. Apalagi Mas yang perlu dilihatin? Apa ya kalau yang Nah, ini peralatan ini nih. Ini kalau peralatan saya nggak mungkin istilahnya memperlihatkan, mungkin Mas kan tidak hafal istilahnya Ya. mungkin. Kalau peralatan saya kan istilahnya sederhana sekali. Ya. Jadi yang jelas pada waktu remastering saya menggunakan alat ini Studer A80 ini. ini masih bisa dipakai, Mas? Sudah enggak saya. Sudah enggak, ya? Jadi pada waktu berhenti sebetulnya nggak rusak. Mungkin part-partnya aja apa mungkin apa yang berhenti sebetulnya nggak rusak. Cuma saya mungkin nggak berani lah sebetulnya. Ini alat dari luar. Jadi ya, Berarti ini tapi untuk mastering di sini masih bisa ya? Mastering atau apa? kalau saya remastering. Remaster ya? Remaster. Jadi kalau mastering kan nanti istilahnya di studio. Kalau di sini remastering. Ya. Gitu. Sering sini. Ya. Yang bikin kaset tuh siapa di sini ya waktu itu ya? Ini ya Pandai Besi ya kalau nggak salah. Ya? Banyak Pandai Besi, terus Baisu, Gigi, Selain. Kalau proses pembuatan kasetnya sendiri di mana Mas bikinnya? Kita partner mendatangkan dari PT Pagung Elektrik Citra Buana di Sidoarjo, Jawa Timur. ya. Jadi kita cuma paling motong pita sama nanti ngisi audionya, Packagingnya juga Packaging ya? bisa Sampai cover dan lain-lain bisa juga ya? Bisa. Jadi sebenarnya gini Mas, kalau di sekarang ini anak-anak apa ya? Mungkin milenial sekarang udah mulai mengenal lagi tulisan fisik ya. Maksudnya penjualan piringan hitam udah mulai naik lagi sekarang. Terus yang nggak bisa beli piringan hitam kan mahal sekarang. Mereka udah ngarahnya ke kaset. Kaset itu. Saya jujur juga lagi dengerin kaset terus nih di rumah. Oh gitu. Lagi suka denger kaset lagi. Ya paling nggak mungkin mulai sedikit demi sedikit kaset itu Ya. ngeri. Gue kan kenal Mas Nyono ngeri. Itu Surabaya. Mas Nyono itu Surabaya dia Lalu segini kaset semua. Saya kaset udah ngumpulin juga sih. Oh, iya. Udah lama juga. Dari SMP saya udah ngumpulin kaset soalnya. Ya, jadi kalau uang jajan tuh saya nggak jajanin, tapi saya kumpulin buat beli kaset dulu. Ya itu salah satu istilahnya mungkin apa ya? Kalau bahasa Jawa nguri-nguri kebudayaan, kalau mungkin kalau kaset ya lisan fisik itu paling enggak kan ya memelihara sejarah lah. Gitu. Ini yang 12 in. Jelas kayak Mas Agit? ini 10 sama 10 ya? 10 ya? 12 ini di keping. Ini total masih ada sekitar 56 ribuan keping, masih ada sisanya dari zaman dulu yang nggak laku Mas. Tapi sayangnya Lokananta itu kalau ada satu album yang laris itu dijual semua, nggak punya Jadi sisa nggak berapa ada- keping nggak ada. untuk arsip gitu. Ini total sudah berapa? Tadi sekitar 56 ribu keping kalau Satu- digabung. oh, digabung ya? Ruang sebelah ya. Ini ada apa aja Mas yang Itu ada rekaman resmi pertama Indonesia Raya. boleh situ nggak sih? Ini karena kalau setahu ini nggak dijual ke umum, maksudnya dibagikan ke RRI pada waktu itu. Pada waktu itu ya. Iya. Tapi sekarang bisa ya dijual ya. Dari online masih Tetap, banyak, tetap. masih dijual. Kalau ini kan udah jadi arsip negara semua. Asian Game. Oh iya. Ada 4 part cuma yang ditampilkan di sini, yang sisa masih cuma sampai part 1 aja. Semuanya part 1 aja Mas? Iya, ini part 1 aja. Apa lagi? Cuma merekam Remaja lagu-lagu Bahana. daerah. Ini juga ada beberapa lagu-lagu hiburan Mas kalau zaman dulu. Ini pop aneka nada. Itu punyanya Pak Guntur Soekarno Putro, kakaknya Pak Guru. Jadi kan banyak yang tahu kan Ya. cuma Pak Guru aja yang bermusik. Pak Gunturnya juga bermusik juga. Oh ini neneknya Vidi Aldiano. Oh. Itu keroncong dari Semarang. Nenek kandung berarti ya? Nenek kandung itu kalau nggak salah ibunya Pak Harikis. Ini apa di yang depan ini? Di Remaja Bahana ini siapanya Mas? Remaja Bahana itu band dari Jogja Mas, cuma menelurkan satu album, habis itu udah nggak ada beritanya lagi. Kotak ini dulu. Oh, lihat dulu. Ini dia. Ini anak-anak muda harus tahu nih. Sudah pernah lihat cetakan piringan hitam belum Mas? Masternya, platnya. Ininya. Oh nyetak. Moldingnya. Oh.
Moldingnya kan kayak gini. Iya iya. Ini udah nggak bisa kepake ya? Nggak bisa kepake. Ini sebenarnya ada 2 molding. Ini apa aja? Berapa aja? Itu untuk play ngedit sama ada fitur dubbing kita mix sama VHS. Jadi dulu Lokananta sempat punya unit untuk yang bergerak di bidang ini, cuma nggak lama karena Laserdisc sama VCD akhirnya masuk ke Indonesia juga. Nah, ini duplikasi dulu pakai ini mas, sebelum pakai yang fitur ini. Jadi masternya masih pakai Logic, yang itu dimana ini harus di setel dulu baru bisa copy ke 9 kaset. Iya. Ini beberapa band-band baru yang kita Ini yang diproduksi Lokananta ya? ya produksi kasetnya. Seperti kalau yang di sini ini produknya Lokananta. Mulai dari tahun 72, di mana dua cinta yang itu ini Ya. merupakan piringan hitam terakhir di Lokananta, produksi yang terakhir yang dari kaset kita pertama di Lokananta. Itu tahun 71-72. Di Jakarta udah ya mulai dari 68-69 itu Jakarta Bandung udah kaset udah. Apa itu mungkin? Ada. Oh Sumatera ini Mas. Memang model apa? Banyak, Ini iya. banyak sekali ya. Saya dapat ada satu. Oh, sampai Bang. Ini mas ya, yang tadi oh lupa masih sama Indonesia Raya di Gramofon 78. Gramafon nih. Iya. Masih ada berapa mas? Di sini mas? Ya. Di sini ada berapa? Lebih dari 5 tahun. 5 tahun. 5 mungkin kalau sudah. Ada satu ya? Wah. Ada size. Ini apa ya? M ya? M ada mas. Masuk sih. Wah, keren. Era sudah ganti kostum Wah, keren. pakai Lokananta. Keren. Hidup berlambang derita. Judulnya ini juga liriknya aneh-aneh loh, ada yang mau bunuh diri lah, buset. Serem juga. Musiknya ini ya, rock ya maksudnya. Enggak yang Sekarang ku di sini psychedelic. Masih tulis mas. Tuh. Masih lagu bulan. Iya. Lagu bulan. menuai padinan menuni sambil berdendang ria-ria. Maintenance-nya gila sih. Mic tahun 50-an aja masih bagus-bagus. Jujur saya sih pengen banget Lokananta ini jadi studio yang aktif ya, yang terus banyak musisi rekaman. Jadi destinasi ini juga apa untuk wisata juga sebenarnya. Kalau Abbey Road kan juga gitu kan. Ya. Orang tuh datang ke sana hanya untuk foto aja gitu. Karena memang ada ikoniknya, apa yang zebra crossnya itu. Terus di studio sampingnya itu ada merchandise store cukup bagus banget juga, maksudnya nggak terlalu besar tapi dikelola bener gitu merchandise-nya. Nah sebenarnya bisa juga mungkin ya, saya kebayang musisi-musisi yang lahir dari Lokananta itu ada merchandise-nya misalnya. Oh, oke. Siap. Keren tuh, Ya. dirilis gitu. Kalau di sana kan ya The Beatles udah pasti ya. Siap. Oke, kita bisa lihat ya ke dalam ya.
Nih suasananya begini. Nah, ini ya, gimana ya? Kan harus Di dalam ada yang jebol. Jebol, gara-gara gempa. Nah ini gimana mas caranya biar apakah pemerintah harus langsung Harusnya. Kayaknya serta harus mas. maksudnya ini bisa jadi bahan saya juga untuk kan saya juga banyak juga bertemu dengan Oh, oke. yang di atas ya. Ya. Jadi ini bisa jadi bahan yang bisa saya ajukan juga karena ini kan heritage ya. Ya. Belum pernah. Nah itu Masih asli dari dulu. Itu memang Itu kan itu pas Mas Ivan di sini jatuhnya. Kan ada gempa itu di Malang kan. Sini kerasa lampu-lampu juga terus itu jatuh. ini di belakang kayu-kayu kalau ini saya kaya raya sih. rayap semua Saya mas seperti ini itu, Mas. Doain mas saya kaya raya mas ya. Itu piringan hitam dijual kaya raya tuh mas. Yang mana? Piringan hitam koleksi mas semuanya dijual tuh kaya raya itu. Itu kan simpan. Saya tuh beli tuh bukan untuk jual sih mas, untuk diselamatin. Saya dokumentasiin karena siapa lagi kalau bukan kita yang jaga kan? Itu kan sejarah ya. Kalaupun saya jual itu juga ke orang yang memang saya percaya, jadi kayak saya punya double atau lebih dari 2 itu baru saya kasih, tapi itu pun juga orang yang saya kenal juga, jadi nggak asal. Yang pernah rekaman di sini siapa aja mas? Kemarin terakhir yang belum lama. Belum lama slang. Slang. Slang untuk yang slang. Jadi bawa ini dong, bawa peralatan lagi dong. Nah, bawa kontainer 2 kontainer ya mas ya. 2 kontainer itu full peralatan semua. Sama di era pandemi ini banyak disewa untuk live streaming. Berarti harusnya nanti setiap konser hasilnya itu ada berapa persen untuk maintenance ini mas? Harusnya. Semoga ada masih bisa rekaman di sini ya. Kita bikin album live di Lokananta. Live at Lokananta. Jadi cuma satu studio aja mas ya? Itu studio aja mas. Kalau sama Ebrut yang paling gede masih gede sana. Ada yang lebih gede dia. Yang studio 1 gede banget. Karena buat orkestra kan. Studio 2 yang album Abbey Road The Beatles itu hampir-hampir begini. Karena mereka jalan juga mas, kayak misalnya musisi-musisi dunia juga jadi kayak pengurusnya di sana juga. Jadi kayak bikin kayak ada sekolahnya juga gitu. Engineer ada. Oke Mas Anggit dan Mas Triano, tadi kan aku juga melihat kondisi di dalam studionya Lokananta juga. Kalau jujur aku agak sedih sih Mas lihat kondisinya, karena harusnya studio ini bisa sangat aktif dan di maintenance-nya juga harusnya bisa berjalan baik, tapi ternyata belum berjalan. Nah kalau dari Mas Anggit dan Mas Riono, apa yang Mas harapkan untuk Lokananta ini? Sebagai yang orang yang memang ada di sini ya? Ya mungkin lebih dipikirin ya mas ya. Dipikirin sama pemerintah ya. Soalnya kan saya di rumah juga ngoleksi kaset sama piringan hitam juga. Oke. Dan saya sebisa mungkin menempatkan barang koleksian saya itu dengan proper, dengan layak gitu. Siap. Kalau Mas lihat di sini tadi kan mungkin kurang ya. Iya. Ya itulah. Soalnya sini nyimpen ratusan bahkan ribuan koleksi sejarah dalam versi audio gitu. Jadi harapannya Mas adalah pemerintah ikut serta dalam menjaga ini ya. Nah Mas Riono gimana Mas? Kalau saya sih menyambung dari Mas Anggit ya. Bukannya kita teman-teman Lokananta di sini tidak mau ya, tapi Ya. kita sudah berusaha maksimal Ya. mungkin, tapi kita perlu disupport. Supportnya bukan harus dengan dana juga, tapi ya dana itu perlu memang, tapi dengan diperhatikan ya mau terus mungkin dari segi birokrasi juga diperbaiki, Ya. fasilitas dan lain sebagainya. Kita juga bisa untuk merawatnya dengan yang seperti Mas Anggit bilang tadi, seperti koleksi yang Mas Rian lihat itu kan kita tidak punya tempat yang Layak. iya. Takutnya nanti ke depan rusak atau gimana. Itu Betul. juga saya. Karena kita nggak pernah tahu kondisi alam ya. Iya. Kalau kita terjadi bencana pun kita nggak tahu pengamanan seperti apa. Belum ada ininya. Ya, ini memang menjadi PR kita semua sih Mas. Di industri musik juga kan sekarang masih terus apa ya, diperbaiki terus kan, untuk royalti dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan ini adalah salah satu yang harus segera dibereskan ya, dibenahi ya.
apalagi ya wali kota kan juga ya anaknya Pak Presiden, jadi mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan lagi. Oke. Selamat Lokananta. Siap, nanti mudah-mudahan kalau emang ada kesempatan walaupun nggak langsung ke Pak Presiden, tapi paling nggak sama orang-orang terdekatnya aku akan coba sampaikan. Makasih Mas. Sakit, makasih. Mas Reno, makasih. Jalan-jalan mudah-mudahan seperti yang Mas Anggit dan Mas Reno harapkan, mudah-mudahan memang pemerintah bisa ikut serta untuk Amin. Ya, tolong dibantu Mas. maintenance ini, karena buat saya ini Aset yang sangat berharga. aset yang luar biasa. Kalau saya lihat Ebiro tuh ngiri Mas. Iya. Karena di Indonesia juga punya ada studi-studi yang memang melahirkan banyak musisi legenda. Ya. Syukur nanti bikin private konser di situ. Siap. Itu yang kita harapkan. Amin amin.